1 minggu telah berlalu. Kondisi Fahri sudah pulih seperti semula, dan ia juga sudah kembali berangkat ke kantor seperti biasanya. Hari ini Fahri berencana untuk menemui Vina, dan wanita itu kini tinggal di kontrakan. Beruntung saat keluar dari apartemen, ia masih memiliki uang. Lalu ia gunakan untuk mencari kontrakan. "Mas, aku nggak betah tinggal di sini," adunya dengan bibir yang sudah mengerucut. "Memangnya kenapa?" tanya Fahri. "Mas, kamu lihat dong, kontrakan sempit seperti ini. Nggak ada AC pula. Tiap hari malah kepanasan," jawab Vina. "Ingat loh, Mas, aku lagi hamil anakmu. Masa kamu tega biarin aku tinggal di tempat yang sempit kayak gini?" ujar Vina. Ia berharap suaminya itu mau memberikan tempat tinggal yang layak. "Buku nikahnya udah ketemu?" tanya Vina, dan dibalas dengan gelengan oleh Fahri. "Kamu tuh ceroboh banget sih. Kalau sampai ketahuan sama Desti gimana?" ungkap Vina. Ia cukup kesal dengan sikap suaminya yang seperti itu. "Kamu sudah bayar kontrakan?" tanya Fahri. "Mau bayar kontrakan gimana? Memangnya aku punya duit?" jawab Vina. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. Dengan segera Vina bangkit dan membuka pintu. Vina sedikit terkejut saat tahu siapa yang bertamu. Vina pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Setibanya di dalam, tak lupa Vina menyuruhnya untuk duduk. "Kedatangan saya ke sini untuk menagih uang kontrakan karena kemarin baru separuh," ucap ibu pemilik kontrakan yang Vina tinggali. "Iya Bu, kebetulan suami saya masih ada di sini. Mas, tolong kamu bayar dulu ya," pinta Vina seraya melirik ke arah suaminya. Fahri langsung menanyakan berapa sewa kontrakan untuk 1 bulan. Setelah diberitahu oleh ibu pemilik kontrakan tersebut, Fahri segera meminta nomor rekening dan hendak mentransfernya. Namun hal tak terduga terjadi. Saldo ATM milik Fahri kosong. Sontak pria itu mengerutkan keningnya. Perasaan kemarin masih ada. "Ada apa, Mas?" tanya ibu tersebut. "Maaf Bu, saya pulang dulu ya untuk ambil uang. Nanti saya bayar." "Mas, mau ngerjain saya ya? Bilang mau ambil uang, tapi ujung-ujungnya kabur. Percuma dong, penampilan rapi, bawa mobil mewah, tapi kere," potongnya. Sontak Fahri dan Vina terkejut mendengar penuturan ibu tersebut. "Bu, jangan sembarangan ya. Suami saya..." "Udah, nggak usah drama. Sekarang kemasi barang-barang kamu dan pergi dari sini. Masih ada yang mau ngontrak yang bisa bayar tanpa banyak alasan seperti kalian," potongnya. Bahkan ibu pemilik kontrakan tersebut menyuruh Vina pergi dari kontrakannya. "Tapi Bu, mau saya usir secara halus atau saya panggilkan orang-orang saya?" potongnya. Seketika Fahri dan Vina memilih untuk diam. Setelah itu Fahri membantu Vina untuk membereskan barang miliknya. Usai semuanya siap, keduanya bergegas pergi dari kontrakan tersebut. Fahri bingung harus membawa Vina kemana. Dan yang lebih membuatnya bingung adalah kenapa saldo ATM miliknya kosong. Perasaan isinya tidak sedikit dan Fahri selalu mengisinya. Di lain sisi, saat ini Desti tengah duduk santai di halaman samping rumah. Ia tersenyum saat mengingat bagaimana reaksi Fahri saat tahu
jika ATM-nya sudah dibekukan. Tak ada sepeser pun uang yang tersisa. Desti melakukan itu sehari sebelum tahu jika suaminya itu akan menemui istri mudanya. Karena diam-diam Desti menyadap ponsel milik Fahri. Aku nggak bisa bayangin bagaimana reaksi Mas Fahri saat tahu kalau ATM miliknya sudah tak ada isinya lagi, ujar Desti seraya tersenyum. Yang pertama, aku berhasil menukar obat kuat dengan obat pelemah saraf. Terus kemarin, aku berhasil membekukan ATM milik Mas Fahri. Aku yakin setelah ini tidak ada seorang wanita yang mau dengannya. Karena tujuan mereka mendekati Mas Fahri hanya tertarik pada uangnya saja, ujarnya lagi. Desti kembali tersenyum, membayangkan bagaimana kehidupan suaminya setelah ini. Oh, jadi kamu yang sudah menukar obat kuat itu dengan obat pelemah saraf. Kali ini kamu boleh menang, tapi lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan, gumam Sari. Ia memang sengaja mengintai majikannya itu. Desti, kamu tunggu saja pembalasan dariku. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja, ujarnya lagi. Setelah itu, Sari memilih untuk pergi. Selang beberapa menit, terdengar suara deru mobil berhenti di halaman rumah. Sudah dapat dipastikan jika itu mobil Fahri. Masih untung bisa naik mobil. Coba kalau jalan kaki. 5 menit kemudian, terdengar suara Fahri memanggilnya. Entah ada apa, kenapa tiba-tiba suaminya itu memanggil dirinya. Tumben, Mas Fahri manggil-manggil. Biasanya juga enggak, gumam Desti. Karena penasaran, ia pun bergegas bangkit dari duduknya dan beranjak masuk ke dalam. Iya, Mas, ada apa? Sahut Desti seraya berjalan masuk ke dalam. Setibanya di dalam, Desti melangkah menuju ruang tamu. Tapi langkahnya terhenti saat melihat ada seorang wanita yang tengah berdiri tak jauh dari suaminya. Berbagai pertanyaan melintas di benaknya. Untuk apa wanita itu datang? Desti berusaha untuk tetap bersikap tenang. Bahkan ia berencana untuk bersandiwara di depan wanita itu. Wanita yang suka mengganggu ketentraman rumah tangga orang lain harus diberi pelajaran. Mas, sudah pulang. Desti berjalan menghampiri suaminya. Bahkan ia langsung melingkarkan kedua tangannya di leher Fahri. Dalam hati, sesungguhnya ia merasa jijik. Tapi semua itu hanya sebatas sandiwara dan ingin membuat hati orang merasa panas. Sudah, kamu lagi ngapain? Sahut Fahri. Pria itu terlihat salah tingkah. Lagi nungguin kamu lah. Masa nunggu suami orang? Bisa-bisa aku digebukin dong, ujar Desti dengan nada menyindir. Ekor matanya melirik wanita hamil yang sedari tadi masih berdiri. Sayang, maaf, aku pikir nggak ada orang, potong Desti. Ia melirik wanita hamil itu, yang tak lain adalah Vina. Sayang, Vina diusir sama suaminya. Dia tidak punya tempat tinggal. Apa boleh dia tinggal sementara di sini? Terlebih, dia kan sedang hamil, ungkap Fahri. Berharap istrinya mau menerima Vina untuk tinggal bersama. Sandiwara yang bagus. Tapi asal kalian tahu, aku akan mengizinkan dia tinggal di sini, tapi tidak gratis, batin Desti. Ya ampun, kok bisa sih? Memangnya ada masalah apa? Tanya Desti dengan pura-pura merasa iba. Suami saya selingkuh. Dia membawa selingkuhannya ke rumah, lalu mengusirku. Jelas Vina. Cekah.
pinter banget sih ngarang ceritanya, batin Desti. Seharusnya suami seperti itu kamu potong aja anunya, biar nggak bisa macam-macam lagi, sahut Desti seraya melirik ke arah suaminya. Mendengar hal itu, Vina dan Fahri hanya diam. Sayang, jadi gimana? Apa Vina boleh tinggal di sini? Tanya Fahri memastikan. Boleh kok, nanti Sari yang akan menyiapkan kamarnya, jawab Desti. Sari, Desti memanggil asisten rumah tangganya itu. Iya nyonya, Sari beranjak menghampiri majikannya itu. Ekor matanya melirik ke arah Vina. Tolong kamu siapkan kamar tamu untuk Vina, titah Desti. Baik nyonya, Sari mengangguk dan beranjak meninggalkan mereka. Mas, mau mandi sekarang? Tawar Desti. Iya, kebetulan. Ya sudah ayo. Desti memotong ucapan Fahri dan langsung menarik tangan suaminya itu meninggalkan Vina yang mungkin tengah terbakar api cemburu. Sayang, nanti Vina yang istri kamu, aku atau dia? Potong Desti dengan tatapan yang tajam. Seketika nyali Fahri menciut dan memilih untuk pasrah. Sementara itu, Vina terlihat kesal saat melihat kemesraan Fahri dan Desti. Dadanya terasa panas. Hatinya terbakar oleh api cemburu. Jika tidak terpaksa, sejujurnya Vina tidak mau tinggal satu atap dengan istri pertama Fahri. Selang beberapa menit, Sari datang dan memberitahukan jika kamar sudah siap. Gegas Vina melangkah menuju ke kamar yang ditunjuk oleh Sari. Rasanya ia sudah sangat lelah. Badannya juga sudah terasa sangat lengket. Setibanya di kamar, Vina segera mengambil handuk untuk mandi. Sementara itu, Fahri baru saja selesai membersihkan diri. Ia berjalan menghampiri istrinya yang tengah duduk di sofa. Sayang, ada yang ingin aku tanyakan, ujar Fahri seraya menjatuhkan bobotnya di sebelah istrinya. Tanya apa, Mas? Jawab Desti. Kenapa ATM aku dibekukan? Sahut Fahri. Sontak Desti terdiam sejenak. Bukan kaget, tetapi ingin mencari jawaban yang lebih tepat. Oh itu, sengaja. Memangnya kenapa, Mas? Tanya Desti. Kemarin aku mau pakai buat... Itu alasan aku kenapa ATM kamu aku bekukan. Desti memotong ucapan suaminya seraya menunjukkan bukti transfer uang kepada Maya. Sontak mata Fahri membulat sempurna. Sayang, itu Maya yang pinjam. Katanya buat apa? Maya kan punya suami dan suaminya itu tajir loh. Jadi untuk apa Maya pinjam uang sama kamu? Desti memotong ucapan suaminya. Fahri terdiam sejenak. Aku nggak tahu, dia kan teman kamu. Jadi aku pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah jika pinjam 100.000. Tapi ini 10 juta. Uang sebanyak itu untuk apa? Desti kembali memotong ucapan suaminya. Bahkan kini Desti mulai tersulut emosi. Sayang, aku bisa jelasin. Fahri menghentikan ucapannya saat melihat Desti memelototinya. Udahlah Mas, aku capek. Desti bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju ranjang dan merebahkan tubuhnya di sana. Ini baru peringatan Mas. Satu persatu akan aku bongkar kebusukanmu, batin Desti. Sementara Fahri masih duduk dengan pikiran yang entah. Bersambung.